Halo semuanya, selamat datang kembali. Langsung aja ya, di sesi pembahasan kali ini, kita bakal masuk ke part 3 dari seri Streamlit kita. Fokus kita hari ini tuh seru banget. Kita bakal bahas gimana caranya mengubah data Python yang statis, yang kaku itu, jadi antarmuka web dinamis yang bisa diutak-atik langsung sama user. Kalau kemarin kita cuma sekedar nampilin data, sekarang kita kasih kuncinya ke mereka. Coba bayangin, kalian punya model machine learning yang super canggih atau analisis data yang kompleks banget. Tapi, data itu bakal kerasa membosankan kan kalau audiens nggak bisa interaksi atau ngontrol datanya sendiri. Nah, pertanyaannya, gimana sih cara kita bikin data statis ini jadi interaktif tanpa harus pusing ngebangun antarmuka web dari nol yang bisa makan waktu berbulan-bulan? Jawabannya ada di apa yang kita sebut sebagai widget interaktif. Merujuk ke materi dari ID Web Host, widget ini pada dasarnya adalah alat yang otomatis nyesuaiin tampilan visual secara real-time berdasarkan input pengguna. Ibaratnya, ini tuh jembatan ajaib. Jembatan yang ngehubungin kode Python di backend kalian langsung ke layar browser pengguna. User klik sesuatu dan boom, layar langsung respons saat itu juga. Nah, buat ngebongkar semua itu, agenda kita hari ini punya 5 tahap ya. Pertama, pengantar interaktivitas web Streamlit, terus input teks dan angka, lanjut ke widget pilihan dan seleksi, kemudian tombol dan kontrol aksi, dan terakhir kita tutup dengan membuat form interaktif terpadu. Yuk kita mulai? Oke, masuk ke bagian pertama, pengantar interaktivitas web Streamlit. Sebelum kita main-main sama tombol atau slider, kita wajib paham dulu nih mekanika dasar gimana interaksi ini sebenarnya bekerja di balik layar framework Streamlit. Ini aturan emasnya, catat ya. Di referensi kita disebutkan, setiap interaksi akan mengeksekusi ulang skrip dari awal. Ini tuh benar-benar krusial. Streamlit itu unik banget. Tiap kali user ngetik sesuatu, geser slider, atau centang kotak, Streamlit bakal secara otomatis merefresh dan menjalankan ulang kode Python kalian dari baris paling atas sampai paling bawah. Makanya, visualisasinya selalu up to date tanpa perlu kita capek-capek bikin tombol refresh manual. Lanjut ke bagian kedua, input teks dan angka. Ini fondasinya teman-teman, buat ngumpulin data mentah langsung dari ketikan user. Yang bikin kagum itu simpelnya Streamlit. Kita punya st.textInput, ini pas banget buat ngambil teks pendek kayak nama. Terus buat angka gimana? Ada st.numberInput yang emang didesain khusus buat angka, kayak umur. Bahkan kalian bisa atur nilai minimum dan maksimumnya. Kalau butuh input yang panjang banget kayak alamat gitu, tinggal panggil aja st.textArea. Cukup satu baris kode, datanya langsung ketangkep dan masuk ke variabel Python kalian. Elegan banget kan? Masuk ke bagian ketiga, widget pilihan dan seleksi. Kadang kan kita harus ngasih opsi yang pasti-pasti aja, biar user nggak salah ketik atau typo waktu masukin data. Cara pakainya gampang banget. Buat kotak centang biasa, panggil aja st.checkbox. Kalau mau user milih satu dari beberapa opsi, misalnya pilih gender laki-laki atau perempuan, pakai st.radio. Nah, kalau opsinya agak banyak, kayak milih menu ayam atau ikan bakar, kalian bisa pakai st.selectbox buat bikin menu drop-down. Beneran cuma butuh 1 atau 2 baris kode pendek loh. Sekarang, coba kita lihat hasilnya di browser. Lihat deh, kode yang cuma sebaris tadi langsung berubah jadi antarmuka web yang rapi dan interaktif. Checkbox-nya bisa diklik, radio butternya dinamis, dan drop-down-nya kelihatan elegan. Semuanya dirender dengan desain modern, padahal kita sama sekali nggak nyentuh kode HTML atau CSS. Terus, gimana kalau user pengen milih lebih dari satu opsi? Misal hobinya banyak. Nah, disinilah su.multiselect jadi pahlawan kita. Di contoh kode ini kita nanya soal hobi dan ngasih list pilihan array. Fungsi ini ngasih kebebasan user buat milih beberapa opsi sekaligus di dalam satu widget yang rapi. Hasilnya tuh super intuitif. Waktu user milih basket, tag basket itu langsung muncul jelas dengan warna merah yang eye-catching di dalam kotaknya. Dan ingat konsep awal tadi? Karena Streamlit langsung rerun script sedetik setelah ada interaksi, aplikasi kalian saat itu juga udah mencatat kalau array Python-nya sekarang berisi item basket. User bisa dengan bebas nambahin hobi-hobi lain ke kotak itu. Sekarang kita di bagian keempat, tombol dan kontrol aksi. Ini bukan sekedar tempat naruh data ya, tapi lebih ke pelatuk atau pemicu yang mengeksekusi perintah spesifik pas digerakkan sama user. Yang pertama ada stick.slider. Ini cara yang benar-benar smooth dan interaktif buat usernya geser dan milih angka. Di contoh ini, slider dipakai buat nanya,
berapa tinggi kamu, dengan rentang dari 0 sampai 300 cm, dan posisi awalnya diset di 170. Bahkan di bawahnya kita bisa bikin slider buat milih interval nilai desimal antara 0 dan 1. Pokoknya visual banget dan bikin user betah. Selanjutnya, kita punya tombol aksi nih, yaitu ST button. Tombol ini ibarat saklar buat memicu suatu kondisi. Contohnya, pas diklik, dia bisa nampilin pesan pakai ST warning, atau yang paling dramatis, dia bisa langsung mengeksekusi ST.stop. Fungsi stop ini literal banget. Dia bakal langsung menghentikan seluruh eksekusi aplikasi Streamlit kalian tepat di baris itu. Baris kode apapun di bawahnya nggak bakal dibaca sama mesin. Nah, ini dia akibat langsung kalau tombol itu diklik di browser. Kalian bisa lihat ada pesan peringatan warna kuning bertuliskan aplikasi dihentikan, layar di bawahnya kosong melompong. Ini ngebuktiin kalau alur program benar-benar sukses dipotong dan diinterupsi gara-gara satu aksi klik dari user. Fitur ini sangat powerful buat ngontrol logika flow aplikasi kalian. Sampailah kita di bagian kelima. Bisa dibilang ini level boss dari toolkit kita hari ini. Membuat form interaktif terpadu. Tadi kan kita udah kenalan sama banyak widget satuan ya, tapi gimana kalau kita pengen ngelompokin mereka secara logis? Masih ingat aturan emas di awal tadi? Streamlit itu otomatis memuat ulang atau rerun tiap kali ada widget yang disentuh. Coba bayangin, kalau kalian bikin form pendaftaran isinya 5 kolom standar, aplikasi bakal nge-refresh 5 kali, yang pastinya ganggu banget tiap kali user pindah kolom. Nah, st.form ini datang sebagai penyelamat. Form ini fungsinya menahan proses rerun tadi. Dia bakal ngumpulin atau membatch semua input user secara efisien di belakang layar dan menunda refresh sampai user benar-benar selesai ngisi semuanya. Cara bikinnya juga terstruktur banget. Langkah pertama, kalian buka bloknya pakai perintah widthscan.form. Langkah kedua, masukin deh semua widget input kalian ke dalam blok itu, kayak input nama, umur, dan alamat yang tadi kita bahas. Lalu, langkah ketiga, dan ini yang paling wajib, kalian harus nambahin tombol submit. Tombolnya itu spesifik ya, namanya sp.form submit button. Hati-hati, kalian nggak bisa pakai st.button biasa di dalam sebuah form. Tombol submit inilah yang jadi pemicu pamungkasnya. Ibaratnya, ini satu-satunya cara buat ngebuka gerbang bendungan data yang udah diketik user, supaya semua nilai itu dikirim berbarengan masuk ke dalam script Python kalian buat diproses lebih lanjut. Oke, jadi kita udah menguasai kotak perkakas ini ya, mulai dari input teks sederhana, menu seleksi yang elegan, kontrol aksi yang responsif, sampai form pengisian data yang terstruktur. Sekarang, kunci penuh untuk merancang antarmuka pengguna udah ada di tangan kalian. Nah, pertanyaan provokatif dari saya buat kalian, dengan balok-balok pixel 3 dimensi yang powerful ini, dashboard machine learning interaktif sehebat apa yang bakal kalian bangun hari ini? Teruslah bereksperimen, praktekkan langsung kode-kodenya, dan sampai jumpa di sesi pembahasan kita selanjutnya.